Hai semuanya, selamat datang kembali di Arianto Hong Channel dan teman-teman, hari ini kita akan melakukan analisa pada satu jenis koin yang teman-teman sudah request, yaitu koin HYPE teman-teman. Dan ini ada requestnya dari, kita lihat ya, dari @scope.hypos ya, 0155. Dan ini requestnya di koin HYPE ya, HYPE bang, udah mau ATH lagi. Oke, jadi teman-teman kita akan melakukan analisa pada koin HYPE. Dan hari ini kita nggak melakukan analisa pada Bitcoin karena Bitcoin masih berada di sekitar situ aja. Jadi kita analisa koin HYPE dulu ya teman-teman ya. Oke, nah sebelum saya masuk ke bagian analisanya teman-teman, ini ada satu situs saya mau tunjukkan ke Anda semuanya, yaitu ini ya, namanya strategialgo.com. Jadi ini adalah sebuah situs yang teman-teman bisa kunjungi untuk melakukan atau menggunakan yang namanya trading otomatis atau automatic trade, di mana ini menggunakan konsep robot di sini teman-teman ya. Jadi kalau Anda tidak mau capek untuk melakukan analisa, tidak mau pusing dengan analisa, ya udah bisa serahkan ke sini teman-teman ya. Karena ini dia bekerja 24 jam dan ini ada dua jenis produk teman-teman ya, auto trade di future market dan auto trade yang ada di spot market. Dan masing-masing punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan risknya juga berbeda teman-teman. Dan buat Anda yang pengen tahu lebih banyak, silahkan chatting dengan admin di sebelah sini, jadi Anda bisa nanti ngobrol dengan admin mana yang kira-kira yang paling oke buat Anda, atau Anda mau menggunakan dua-duanya juga boleh, bebas, terserah Anda semuanya ya. Nah, sekarang kita kembali ke koin HYPE ya teman-teman ya. Jadi ini adalah chart dari koin HYPE teman-teman yang saya buka di time frame yang satu hari, dan saya menggunakan Binance sebagai acuan dari untuk pergerakan harganya teman-teman. Tapi sebelum saya masuk ke dalam chartnya, saya ajak Anda untuk melihat dulu dari coin market cap-nya teman-teman ya. Dan saya sudah buka di sini, Anda bisa lihat di sini coin Hyperliquid atau HYPE. Dan coin HYPE ini ada peringkat ke-10 dari coin market cap teman-teman. Artinya secara market cap dia cukup besar banget. Dan di sini market cap-nya mencapai 15,34 billion dolar. Dan ini termasuk yang cukup besar karena masuk 10 besar teman-teman ya. Lalu volume 24 jam juga gede banget ya, 705 miliar dolar. Ini per 24 jam terakhir, teman-teman. Jadi kalau Anda nanya ini koin bagus apa enggak untuk Anda beli, investasikan, ya saya bilang ini koin yang sangat bagus karena masuk 10 besar yang bisa Anda ambil atau Anda beli, teman-teman. Ya, oke. Kita kembali ke dalam chartnya. Kita mau lihat chartnya karena katanya ATH nih koin ya, jadi kita harus lihat. Dan saya pribadi tidak trading pada koin HYPE teman-teman, jadi saya tidak mengikuti pergerakan harga koin HYPE-nya. Tapi kita cari tahu apakah benar HYPE itu ATH atau tidak. Kalau ATH bagus banget ya. Kita lihat ya. Ini time frame daily, saya akan kecilin dulu dan kita akan cek. Oh iya benar loh teman-teman ya, all time high ya. Koin HYPE all time high ya, gila ya. Padahal udah sempat turun ya, sampai terakhir di Januari, 2000 Januari dia sempat yang paling rendahnya, ya di sekitar 22 Januari itu titik terendah dari koin HYPE. Tapi dia berhasil pump ya. Dia berhasil pump cukup luar biasa dari titik terendahnya, pump sampai ke atas lagi, dan ini totalnya 215% nge-pumpnya. Ya. Jadi kongres buat Anda yang sudah punya koin HYPE yang sekarang mungkin Anda lagi bingung nih, mau dijual apa mau dipertahankan, ya. Nah, makanya kenapa kita buat analisa ini untuk Anda, teman-teman semuanya, ya. Baik, kita lihat dulu dari time frame daily-nya ya, teman-teman. Kita lihat, yang saya mau highlight di sini adalah kita ketemu area titik paling tinggi, dan ini adalah area resisten paling tinggi dari time frame daily-nya, ya. Jadi kita kasih tanda dulu. Ini adalah area resisten line time frame daily ya. Saya kasih nama resisten daily teman-teman ya, biar clear kita tahu itu area tertingginya. Dan market itu sempat melampaui, tapi ya 2 hari terakhir ini ya sama hari ini tentunya ini sedang menguji level resisten tersebut ya. Apakah dia bakal tembus, kita akan cari tahu nanti teman-teman. Oke. Nah, yang kedua adalah saya melihat dari tren peningkatannya atau uptrendnya ya. Kita bisa lihat di sini, ini ada uptrend di bawah sini sampai ke sini, dan ini terus menunjukkan pergerakan uptrend di sini teman-teman ya. Bisa Anda lihat uptrendnya ada di situ ya. Dan apalagi yang kita bisa lihat ya, nah ini ya teman-teman ya, kita lihat di sini pergerakan tren naiknya jelas banget ya. Ini higher high-nya, higher low-nya, higher high-nya, higher low-nya, higher high-nya, higher low-nya lagi di sini, lalu pump tinggi banget di sini ya. Nah, jadi
sampai di titik itu dia sekarang ya. Nah, pertanyaannya apakah hype itu akan turun atau tidak untuk time frame daily ini, teman-teman ya. Nah, kita mungkin baru bisa tahu itu ketika kita ngikutin pergerakan harganya sih. Saya nggak bisa ngomong langsung sekarang ya. Cuman yang pasti adalah ini adalah level resisten yang mana sekarang jadi support ya karena berhasil dia lewati. Jadi ini jadi support yang baru di sini ya. Kalau kita kasih teks ini jadi support nih sekarang teman-teman ya. Nih, ini jadi support yang baru dan level ini sedang diuji ya, sedang dites, diuji oleh pergerakan harganya. Dan kalau kita lihat mungkin ya orang-orang yang membeli koin hype ini berusaha mempertahankan level support ini supaya harga dari koin hype ini tidak jatuh melebihi dari harga supportnya. Makanya teman-teman lihat ya, ini pergerakan hari ini padahal sudah sempat lewat ya, tapi didorong lagi naik ke atas di sini. Nih, didorong lagi naik ke atas. Artinya buyernya step in ke dalamnya, teman-teman. Ya, jadi buyer berusaha mempertahankan area ini supaya tidak jebol. Ya, dan sekarang kita masih punya waktu 17 jam untuk melihat battle antara buyer dengan seller ini. Siapa yang paling kuat di sini, teman-teman. Ya, nah tapi kalau melihat pergerakan harganya, ini kan saya lihat kan condongnya tuh kalau harga yang buyer yang masuk itu condong lebih panjang daripada sellernya ya. Jadi power buyernya ini seharusnya lebih tinggi sekarang teman-teman ya. Coba kita lihat dari sisi volume ya. Saya mau lihat dari sisi volume teman-teman ya. Nah, volume tertinggi itu ada di sini ya. Lalu sempat membesar juga dari sisi seller karena di sini mungkin ada kena liquidity teman-teman ya. Tapi akhirnya di pump lagi naik ke atas dan di sini kita melihat power dari bayarnya ini cukup kuat di situ ya, cukup kuat. Lalu di sini untuk sellernya nggak begitu strong ya. Kalau saya lihat dari candle dari volumenya itu nggak begitu strong teman-teman ya. Anda bisa lihat di sini dia nggak begitu strong ya dan cenderung dia turun ya. Itu dari sisi pergerakan volumenya ya. Tapi kita bisa lihat juga satu lagi dari ini ya. Saya mau kasih lihat ini dari oh, nggak terlalu besar ya, nggak bisa pakai ini. Kalau gitu saya pakai yang manual aja. Ya, kita mau lihat dari sisi POC-nya, teman-teman ya. POC-nya itu dia ada di mana ya, dan saya akan menggunakan ini. Kita ambil dari yang paling bawah sampai ke paling atas. Nah, kita bisa lihat POC-nya ternyata ada di area sini. Ya, tapi ini juga, oh ya, benar, di sini teman-teman ya. Jadi POC-nya ada di area sini, ini saya lingkari dulu. Ya, jadi POC itu ada di sekitar sini, jadi di CoinHub di sekitar 45 dolaran. Sekarang ada di 60, jadi cukup jauh kalau kita bicara PIC itu cukup jauh ya. Kalau misalkan ternyata tembus support, bisa jadi dia akan ngejar ke sini teman-teman. Berarti hype akan turun sampai 21%-an ya untuk ngejar area POC-nya. Karena area POC itu adalah area yang dianggap wajar di mana harga itu berjalan atau bergerak ya, tapi harga itu dianggap wajar, dianggap normal oleh buyer dan seller. Kalau sekarang, harga sekarang itu terlalu tinggi. Dianggap terlalu tinggi untuk POC-nya, teman-teman. Ya, berdasarkan POC-nya dia terlalu tinggi. Tapi kalau ini dia berhasil break terus ya, dan akhirnya naik ke atas terus, maka POC terbaru pasti akan terbentuk. Ya, jadi ini juga nggak bisa jadi patokan mentah-mentah, di mana kita melihat volumenya di bagian itu dia sedang naik teman-teman ya. Dan kita bisa lihat juga dari grafik ini juga sebenarnya cukup lumayan kuat ya di sini ya. Ini volumenya juga lumayan ya. Jadi di area sini ini volumenya juga cukup lumayan teman-teman. Cuman yang paling dominan memang di sini ya. Bisa jadi ya kalau ini market bergerak ke atas, ini adalah POC terbarunya. Bisa jadi karena kalau kita melihat di sini condongnya paling besar ini di area sini. So kalau area itu misalkan dia bertahan ya, maka kita akan melihat justru hype ini akan naik ke atas terus teman-teman. Ya, hype akan terus mencetak all time high baru dari harga yang sekarang yang dia sudah dapatkan. Ya, nah kembali ke pertanyaan awal ya. Sekarang harga sekarang gimana? Apakah harus kita lepas atau tidak? Ya, karena takutnya kalau harga turun malah kita nggak sempat lepas teman-teman. Oke, nah kalau saran saya buat Anda yang pegang koin hype yang sudah profit ya, Anda jangan lepas dulu kecuali harganya tembus level support ya. Jadi ini saya kasih catatan buat Anda yang punya koin hype ini ya, jangan lepas dulu ya. Ini saya ketik di sini ya. Saya ketik di bagian tengah sini deh ya. Jangan lepas atau jual ya, jangan jual sebelum harga close ya
di bawah support levelnya. Oke, ya. Ini nggak tahu cukup besar nggak Anda lihat ya, tapi saya besarin lagi deh teksnya, ya. Jadi jangan jual sebelum harga close di bawah support levelnya. Di mana itu? Ya di sini, teman-teman, ya. Di sini, di bawah sini. Kita lihat ya, resistance price-nya itu ada di sekitar ini ya. Ini saya tandain ya, buat Anda semuanya saya tandain. Jadi Anda bisa tahu nih areanya. Nah, untuk area resistannya itu ada di angka 59 ya, 59.789 atau $59 $59,78. Kurang lebih itu adalah harga di mana kalau misalkan hari ini kita tunggu masih sampai besok sih teman-teman ya, sampai jam 7 pagi waktu Indonesia Barat. Kalau misalkan sudah close besok pagi dan close-nya di bawah 59.789, maka saran saya itu mending dijual. Saran saya, mau jual sebagian boleh, mau jual semua boleh, atau mau jual berapa persen teman-teman misalkan mau dari sana juga boleh. Anda atur aja mengenai risk management yang Anda pengen. Kalau Anda mau jual semuanya, ya boleh juga. Tinggal tunggu nanti apakah nanti harga naik lagi di atas support. Kalau naik lagi di atas support, Anda mau beli lagi juga boleh. Tapi kalau dia tidak naik, ya Anda bersyukur karena Anda jualnya udah langsung jual semuanya. Nah, kalau Anda mau jual sebagian, misalnya 50%-nya dulu, Pak. Siapa tahu nanti dia balik arah naik lagi. Boleh juga. Nggak ada masalah. Jadi Anda bisa jual 50%, lalu kemudian tunggu harga bergerak kira-kira ke bawah atau ke atas. Kalau dia semakin ke bawah, Anda bisa lepas semuanya. Tapi kalau dia balik ke atas, jadi Anda kan bersyukur 50%-nya untung nggak dijual. Kayak gitu ya. Jadi Anda bisa buy lagi tambahan 50% di harga yang lebih tinggi di atasnya dikit. Ya, jadi bisa jadi a fresh down nanti teman-teman. Ya, jadi itu yang bisa teman-teman lakukan untuk harga sekarang ini. Dan saran saya tunggu harga masuk ke bawah level support untuk melakukan apa yang tadi saya infokan ya. Tapi kembali lagi semua kembali ke teman-teman ya. Kira-kira risk management teman-teman seperti apa? Semua analisa yang saya berikan ini hanya sebagai input untuk Anda semuanya. Keputusan tetap menjadi tanggung jawab Anda sendiri, teman-teman. Dan kebetulan saya tidak ada coin hype, jadi saya tidak pegang ini dan saya tidak melakukan apapun pada coin satu ini, teman-teman. Ya. Jadi congrats buat Anda yang sudah pegang coin hype dan sekarang sudah profit pada coin satu ini. Ya. Oke, ini dari time frame daily. Nah, untuk kita make sure ya, kira-kira ini bakal masuk bawah support apa tidak sih? Kita akan turunkan ke time frame yang lebih kecil, yaitu time frame 4 jam, teman-teman. Ya. Sekarang kita turun ke time frame 4 jam, kita lihat pergerakan 4 jamnya seperti apa. Ya. Oke, di 4 jam saya masih melihat tren naik masih kebentuk di sini, ya. Kalau teman-teman perhatikan, ini masih tren naik ya, di time frame 4 jam. Yang dibentuk oleh market ini inducement ya, atau gangguannya ya. Ya, sedikit gangguan dari market ya. Lalu berhasil break ya. Sempat bikin double top di sini, tapi akhirnya dia tidak berhasil turun terlalu bawah, dan malah membuat higher low yang terbaru. Lalu akhirnya tembus ke bagian atas di sini. Nah, masalahnya di sini juga ada double top nih. Ya, ada double top. Kemudian harga sedang menguji level support ini, ya. Harga sedang menguji level support ini, teman-teman. Kalau dari time frame 4 jam, ada dua double top yang dibikin, ya. Double top pertama di sini, ini harga dibanting, tapi tetap buyer itu step in, ya. Buyer masuk lebih banyak, sehingga seller tetap kalah. Nah, di sini diuji lagi 2 kali double top ya, sehingga seller berusaha untuk tekan ke bawah, dan buyer berusaha untuk dorong lagi kembali ke atas. Ya, kita bisa lihat ini di terakhir, ya, ini candle ini padahal sudah masuk area dan sudah closing loh. Sudah closing di time frame 4 jam, dan ya, didorong lagi ke atas sama buyernya. Jadi, sekarang masih level-level di mana kita melihat battle itu masih berlangsung, teman-teman. Dan memang area support resisten itu adalah area di mana buyer seller itu benar-benar battle banget lah di sana. Ya, karena nggak ada satupun yang dominan nanti. Ya, kecuali pada saat battle ini selesai pasti akan ada satu pemenangnya. Ya, entah dia buyer, entah dia seller. Kalau buyer, dia akan naik lagi harga ke atas. Kalau seller, pasti dia akan turun, teman-teman. Ya. Oke, kurang lengkap kalau kita nggak turun ke 1 jam, kita akan turun ke 1 jam untuk melihat lebih detail lagi battle-nya. Ya, karena setiap satu candle tuh mengikuti time frame yang sedang dibuka, teman-teman. Ya, oke, kita lihat di time frame 1 jam.
Ini battle-nya masih berlangsung di area sini ya, tetap masih di area sini. Terus kemudian di sini saya kalau misalkan menggunakan trend line, saya bisa ambil line di sini, di atas sini, turunnya sampai ke sini, ya kurang lebih ya. Ini downtrend line-nya teman-teman. Lalu yang saya lihat juga di sini, harga itu cenderung turun terakhir ini ya, beberapa jam terakhir ya. Kita kalau ambil dari jam sebentar, tanggal 25 ya, 25 ini adalah candle pertama penurunannya jam 2 pagi ya. Lalu didorong terus ya tanggal 25 pagi sepanjang kemarin ya, itu harga terus didorong tapi sempat buyer yang melawan, cuman nggak kuat, akhirnya dia jatuh hari ini dan sekarang buyer ini sedang step in lagi untuk melawan teman-teman ya. Nah, batasnya di mana? Kalau kita menggunakan trend line, berarti kita akan melihat pergerakan harga itu akan touching di area sini nih, target touchingnya, ya atau target sentuhnya. Ya, ini adalah area target sentuhnya untuk coin hype-nya. Kalau misalkan dia bayarnya ngedorong ke atas teman-teman. Tapi ya, again, kita harus lihat jam per jam. Kalau kita mau tahu bayarnya itu menang apa kalah nanti, ya. Tapi oke, kita bisa lihat di sini sudah ada tren turun di time frame 1 jam, time frame kecilnya. Ya, ini udah ada penurunan harga di sini. Jadi, kemungkinan ya, harga bisa step in naik ke atas ini, ya, baru didorong lagi. Nah, tapi sampai sini saya masih belum tahu kira-kira harga kemana. Ya, karena kita nggak bisa memprediksi masa depan masalahnya, teman-teman. Ya, cuman kalau kita melihat tren turun yang terjadi pada time frame kecilnya, maka kita asumsi sekarang memang sedang mengalami tren turun dulu. Ya, nah, sampai kapan tren turun ini dianggap tidak tren turun? Ketika sudah break trend line-nya. Jadi, berhasil nge-break downtrend line-nya, maka untuk tren turunnya itu berhenti sampai di situ. Maka kita akan melihat tren naik yang akan terbentuk, dan kalau itu terjadi di atas support, bagus. Ya, artinya market ini akan pump untuk coin hype-nya, teman-teman. Ya, ini akan pump lebih tinggi lagi dari harga yang sudah dicapai lebih tinggi sekarang dari all time high-nya ya. All time high-nya by the way ada di ini ya, angka kurang lebih 64 dolar ya, 64,7 dolar. Ini harga all time high daripada coin hype-nya, teman-teman. Ya, jadi tinggal waiting aja, waiting time frame 1 jam ya. Kalau turun lebih rendah lagi 30 menit kayaknya terlalu kecil time frame-nya. Kalau misalkan kita menggunakan time frame 30 menit untuk melihat ya. 1 jam saya rasa cukup oke lah teman-teman ya. Kalau makin bawah makin kurang valid karena jadi terlalu kecil time frame yang kita pakai ya. 1 jam menurut saya udah sangat oke untuk kita melihat pergerakan ini akan break atau tidak, akan tembus atau tidak ya. Dan untuk sekarang waiting ya. Untuk sekarang Anda bisa menunggu ya. Kuncinya satu ya teman-teman ya. Selama harga tidak melebihi 59,789, maka selama itu Anda jangan lepas koinnya sama sekali ya. Mau lepas semuanya, mau lepas separuh, 30%, 60%, 7 terserah Anda. Anda atur sendiri mengenai risk Anda. Yang pasti ini adalah area support di bawah sini ya. Jadi selama harga tidak turun melewati supportnya, maka adem ayam aja teman-teman ya. Dan semoga coin hype ini akan membuat all time high baru lagi buat Anda sehingga Anda bisa jauh lebih profit daripada yang sudah Anda dapatkan ya. Jadi pantau aja teman-teman ya. Silakan pantau buat Anda yang punya coin hype ya. Pantau terus pergerakan coin hype-nya karena setiap saat itu harga bisa berubah ya. Kita nggak tahu yang akan lebih condong kuat tuh nanti di buyer kah atau di seller kah. Tapi paling tidak tuh area-area tertentunya sudah kita bikin buat teman-teman semuanya. Jadi teman-teman udah tahu kurang lebih di harga 58789 itu ya 59 dolar, 59,7 dolar itu adalah area yang jadi key point-nya, level kuncinya ya, yang teman-teman bisa jadi pegangan dulu sementara waktu untuk melihat ini market mau naik apa mau turun sih, kayak gitu ya. Jadi kalau market udah mulai cenderung turun ke support dan tembus lagi, ini kalau udah tembus sekali ya. Kita lihat sini dia udah tembus sekali. Sebenarnya bukan tembus sekali doang ya. Kalau di sini kan likuidasi semua. Di time frame yang 1 jam, likuidasi semua. Break-nya itu benar-benar terjadi di sini ya. Nah, sejak break dia belum pernah tembus. Nah, baru kali ini ditembus di sini ya. Jadi ini dia berhasil tembus, tapi di time frame besarnya hanya likuidasi aja. Jadi dia hanya menjilat orang-orang yang pasang stop loss di bawah sini.
Ya, jadi semua yang kena semua yang pasang stop loss itu pasti kemakan semuanya, teman-teman, ya. Dan ini market sedang didorong lagi naik ke atas. Dan mudah-mudahan ini memang menjadi uptrend buat coin hype-nya. Patokannya ada di level 59,789 dolar, teman-teman. Jadi itu buat jadi pegangan atau jadi key level buat teman-teman semuanya yang punya coin hype ini. Ya, ingat ya, ini adalah harga yang menjadi kunci buat Anda, dan semoga harga ini tidak jatuh lagi ke level yang sama. Kalau jatuh, Anda juga sudah tahu harus ngapain. Anda mau lepas semuanya silakan, separuh juga boleh, atau berapa persen sesuai dengan resikonya Anda. Ya, jadi untuk coin hype sampai di situ ya teman-teman ya. Saja dari time frame daily sudah saya berikan, time frame 4 jam dan 1 jam juga sudah saya berikan. Nah, semoga dari patokan ini Anda ngerti ya, harus megang di harga berapa yang jadi patokannya. Jadi tinggal tunggu aja apakah harga tembus atau tidak. Kalau harga tidak tembus, ya udah nggak usah lepas. Ya, Anda bisa cetak profit jauh lebih banyak lagi nanti teman-teman. Ya. Nah, mungkin sampai di situ aja untuk analisa saya terhadap coin hype sesuai dengan request-nya Anda, dan semoga insight dari saya ini bisa menjadi keputusan yang bijak buat Anda mengambil keputusan untuk trading-nya Anda atau buy dan sell coin hype-nya Anda, teman-teman semuanya. Ya, oke, saya sampai di sini dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa dan bye-bye semuanya.